Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kelompok 6 TPB 30A dari Institut Teknologi Sumatera akan melakukan research based learning tentang hukum Bernoulli, yakni pada pompa elektrik. Tetapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merdi Rianto dari Prodi Teknik Geofisika dengan NIM 12112007. Hai guys, kenalkan nama saya Anisha S dengan NIM 1211979, Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Galang Dwi Mulyana, NIM 121120087 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Nabila Lintang Gladitya dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 121190073. Perkenalkan, nama saya Alferia dengan NIM 121120035 dari Prodi Teknik Geofisika. Hai, saya Sabrina Tamimi Nugroho, NIM 121190077 dari Prodi Teknik Industri. Pada tugas research based learning ini, yakni tentang hukum Bernoulli, dan kami memilih tema penerapan hukum Bernoulli pada pompa elektrik. Hukum Bernoulli ini merupakan penemuan seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman, yaitu Daniel Bernoulli. Dari penemuan ini, Bernoulli berhasil menerbitkan sebuah buku, yakni buku yang berjudul Hidrodinamika, pada tahun 1738. Persamaan hukum Bernoulli berkaitan dengan tekanan kecepatan dan perbedaan ketinggian fluida. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Secara matematis, hukum Bernoulli ini dirumuskan sebagai berikut. Persamaan hukum Bernoulli berkaitan dengan tekanan, kecepatan, dan perbedaan ketinggian fluida. Secara matematis, hukum Bernoulli dirumuskan sebagai berikut, yaitu tekanan di pipa 1 ditambah setengah massa jenis fluida di pipa 1 dikali dengan kecepatan fluida di pipa 1 kuadrat ditambah dengan massa jenis fluida di pipa 1 dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian penampang air di pipa 1 sama dengan tekanan di pipa 2 ditambah dengan setengah massa jenis fluida di pipa 2 dikali dengan kecepatan fluida di pipa 2 kuadrat ditambah dengan massa jenis fluida di pipa 2 dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian penampang air di pipa 2. Hukum ini ternyata dapat diaplikasikan untuk berbagai jenis aliran fluida loh, asalkan memenuhi syarat berikut ini. Fluidanya tidak dapat dimampatkan. Fluidanya tidak memiliki viskositas. Aliran fluidanya tetap. Aliran fluidanya berjenis laminar. Lalu tidak ada hilang energi akibat gesekan antara fluida dan dinding serta turbulen. Yang terakhir, tidak adanya transfer energi kalor. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan pada penerapan hukum Bernoulli pada pompa elektrik. Yang pertama ada galon air, yang kedua ada pipa B atau pipa besi, yang ketiga ada selang, yang keempat ada pompa elektrik, yang terakhir ada wadah. Pompa galon air minum elektrik dapat kita ketahui ketika pompa ditekan, udara yang ada di dalam bola karet meluncur masuk melalui pipa besar. Karenanya, udara dalam pipa besar mempunyai laju yang lebih tinggi. Karena laju udara tinggi, maka tekanan udara pada pipa besar menjadi rendah. Sebaliknya, udara dalam pipa A mempunyai laju yang lebih rendah. Tekanan udara dalam pipa A lebih tinggi, akibatnya air didorong ke atas hingga melewati pipa B. Ketika air tiba di pipa C, air mancur dari pipa mendorongnya keluar. Cara penggunaan pompa elektrik sebagai salah satu contoh penerapan hukum Bernoulli ini, yakni pertama-tama pasangkanlah pipa B atau pipa besi ke mesin pompa elektrik. Kedua, pasangkanlah selang atau pipa A ke mesin pompa elektrik. Dan terakhir,
Letakkanlah mesin pompa elektrik yang sudah dirakit ke dalam galon air. Tekan air, tekanlah tombol yang ada pada mesin pompa. Bisa lihat sendiri, fungsi dari pipa B dan C adalah sebagai media untuk mengeluarkan air. Sedangkan pada pipa A itu sebagai media untuk menyalurkan air dari dalam menuju ke pipa B dan C. Sedangkan mesin pompa sebagai pemberi tekanan udara. Sekian video Research Based Learning kelompok 6 TPB 30A tentang penerapan hukum Bernoulli. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.